Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan akhir prakoding. Ya, di sini ada Alia Mutia Dewi, ada Tarisa Jumratul Aini, ada Besen Saputra, dan Deko Purnomo. Lanjut aja ke materinya, saya akan membahas pengertian coding. Coding adalah salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman. Supaya skrip tersebut dapat dipahami oleh komputer, maka saat proses coding kamu harus mengetahui aturan sintaks yang berlaku. Aturan sintaks sangat tergantung dari bahasa pemrograman apa yang kamu gunakan saat menulis skrip. Dengan kata lain, coding merupakan kegiatan yang dimana kamu memberitahukan komputer apa yang harus dia kerjakan untuk kamu. Sebuah kode yang ada pada skrip bisa diibaratkan layaknya bahasa sehari-hari. Setiap kode yang kamu tulis akan membantu komputer untuk mengetahui dan memahami apa yang ingin kamu lakukan pada komputer. Komputer akan menerima perintah ini dan komputer akan melakukan operasi berdasarkan perintah yang kamu tulis. Baik, selanjutnya pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Selanjutnya, jenis-jenis bahasa pemrograman. Begitu banyak jenis-jenis bahasa pemrograman, yang paling mendasar itu HTML. Yang selanjutnya ada CSS, JavaScript, PHP, Python, dan lain sebagainya. Di sini kami akan membahaskan HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, pertama HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Merupakan pengertian HTML seringkali diikatkan dengan bahasa pemrograman. Akan tetapi, sejatinya HTML bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan sebuah markup language. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML adalah markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Hal ini seperti misalnya sebuah elemen paragraf, gambar, link, dan lain sebagainya. HTML tersusun atas elemen-elemen HTML. Elemen HTML didefinisikan dengan tag-tag HTML. Sebagian besar halaman web yang terdapat di internet merupakan halaman yang digunakan dengan HTML. HTML merupakan bentuk utama dari halaman web. CSS dan JavaScript terletak di dalam file HTML. Sebuah halaman web dapat dibuat hanya dengan menggunakan HTML tanpa CSS dan JavaScript. Selanjutnya, fungsi HTML. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu: pertama, membuat halaman web; kedua, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet; yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Tarisa Jumratul Aini. Kepada Tarisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alia. Berikut cara kerja HTML. File HTML diakhiri dengan ekstensi HTML atau HTM. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya, rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda. Contohnya, halaman beranda, about us, halaman kontak memiliki dokumennya sendiri-sendiri. Masing-masing halaman tersebut terdiri atas rangkaian teks atau yang disebut juga dengan elements yang tersusun untuk membentuk sebuah halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Sehingga besar elemen bahasa
Markup ini memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sintaks tag. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan HTML. Berikut kelebihan HTML. Yang pertama, digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, dijalankan secara alami di setiap web browser. Ketiga, mudah dipelajari. Yang keempat, open source dan sepenuhnya gratis. Yang kelima, rapi dan konsisten. Yang keenam, menjadi standar resmi web, dikelola oleh W3C. Yang ketujuh, integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Selanjutnya yaitu kekurangan HTML. Yang pertama, umumnya digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Yang kedua, tidak bisa menjalankan logik. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Selanjutnya, fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Yang keempat, perilaku browser terkadang sulit diprediksi. Misalnya, browser lama tidak selalu bisa merender tag yang lebih baru. Selanjutnya yaitu tentang CSS atau Cascading Style Sheets. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan gaya elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat memberikan warna background, border, mengatur posisi elemen, ukuran font, dan lain sebagainya. CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen yang meliputi layout, warna, dan font. Pemisahan ini dapat meningkatkan daya akses konten pada web, menyediakan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam spesifikasi dari sebuah karakteristik dari sebuah tampilan, memungkinkan untuk membagi halaman untuk sebuah formatting dan mengurangi kerumitan dalam penulisan kode dan struktur dari konten. Contohnya, teknik tableless pada desain web. CSS juga memungkinkan sebuah halaman untuk ditampilkan dalam berbagai style dengan menggunakan metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, in-print, by voice, dan lain-lain. Sementara itu, pemilik konten web bisa menentukan link yang menghubungkan konten dengan file CSS. Tujuan utama CSS diciptakan yaitu untuk membedakan konten dari dokumen dan dari tampilan dokumen. Dengan itu, pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Hal yang termasuk dalam desain web diantaranya adalah warna, ukuran, dan formatting. Dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan. Jadi memungkinkan untuk melakukan pengulangan pada tampilan-tampilan tertentu dalam suatu web, sehingga akan memudahkan dalam membuat halaman web yang banyak yang pada akhirnya dapat memangkas waktu pembuatan web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah fungsi CSS. Fungsi utama CSS adalah merancang, merubah, mendesain, membentuk halaman website atau blog juga website. Dan isi dari halaman website adalah tag-tag HTML. Logikanya, CSS itu dapat merubah tag-tag HTML yang lebih sederhana, sehingga menjadi lebih fungsional dan menarik. CSS sebagai inovasi pengembangan website memungkinkan beberapa inovasi untuk tata letak halaman web, seperti kemampuan untuk yang pertama, menentukan font selain default untuk browser. 2. Menentukan warna dan ukuran teks dan tautan. Ketiga, menerapkan warna ke latar belakang. Keempat, mengandung elemen halaman web dalam kotak dan menggabungkan kotak-kotak itu ke dalam posisi tertentu di halaman web. 5. Kemampuan untuk memasukkan style ke dalam style sheet yang membuat untuk pertama kalinya halaman web bisa dirancang. Secara default, CSS memakai bahasa Inggris sederhana berbasis sinteks. Selanjutnya, CSS didukung dengan berbagai rules yang mengaturnya. Keberadaan HTML ini pada dasarnya dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten, yang kemudian dibantu dengan keberadaan CSS yang memberikan sedikit sentuhan modifikasi. Kombinasi kinerja keduanya dapat memaksimalkan tampilan website seperti yang Anda inginkan.
Struktur CSS cukup sederhana sehingga pengaplikasiannya pun cukup mudah. Di dalam struktur CSS ini terdiri dari selector dan declaration block. Dalam hal ini Anda dapat memilih elemen yang Anda inginkan. Kemudian Anda dapat melakukan deklarasi terhadap elemen tersebut. Selector bekerja mengarahkan elemen ke HTML yang akan diubah penampilannya. Declaration block bekerja memisahkannya dengan tanda titik dan koma. Selanjutnya, kelebihan dari CSS. Yang pertama, memisahkan desain dengan konten halaman web. Kedua, mengatur desain seefisien mungkin. Ketiga, jika kita ingin mengubah suatu tema halaman web, cukup modifikasi saja pada CSS. 4. Menghadirkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh HTML. Yang kelima, lebih mudah di-download karena lebih ringan ukuran filenya dan satu CSS dapat digunakan banyak halaman web. Berikut pula kekurangan dari CSS. Yang pertama, tampilan pada browser berbeda-beda. Yang kedua, kadang juga terdapat browser yang tidak support CSS atau browser lama. Yang ketiga, harus tahu cara menggunakannya. Yang keempat, dibutuhkan waktu lebih lama dalam membuatnya. Dan yang kelima, belum lagi ada bug atau error dalam CSS. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman atau berjalan pada web browser yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Beberapa fungsi yang bisa Anda tambahkan menggunakan JavaScript, misalnya menampilkan elemen tertentu hanya pada browser tertentu saja. Membuat fitur memungkinkan pengguna dapat menyesuaikan ukuran font, panel blok, dan lain sebagainya. JavaScript sendiri sebenarnya biasanya dikolaborasikan dengan HTML dan CSS, di mana HTML digunakan untuk membuat struktur website dan CSS untuk merancang style halaman website. Lalu JavaScript berperan menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan engagement pengguna. Sebagai contoh, ketika Anda memberikan like dan komen di Twitter, Anda bisa melihat munculnya jumlah like dan komen yang terus bertambah secara real time tanpa di-reload. Nama dulunya adalah LiveScript, lalu diubah menjadi JavaScript agar bisa menjadi teman bagi bahasa pemrograman. Java milik mitra Sun Microsystems. JavaScript terus berkembang bersama browser web baru seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Sejak saat itu, bahkan saat ini sedang dikembangkan mesin JavaScript modern pertama, yaitu VX atau V8 yang bertugas untuk mengompilasi bytecode menjadi kode mesin asli. JavaScript sendiri mempunyai fungsi yang pertama, membuat aplikasi mobile, yang kedua menciptakan aplikasi desktop, yang ketiga mengembangkan game, yang keempat membuat website yang lebih interaktif, yang kelima menyusun slide presentasi, dan keenam back-end web development. Keenam poin di atas adalah fungsi JavaScript yang menarik dan bisa Anda pertimbangkan sebelum mulai belajar jika tertarik kepada JavaScript. Banyak yang digunakan untuk mengembangkan. Oke, saya ulangi. Java pemrograman ini juga berguna untuk membuat aplikasi mobile. Oke, lanjut di cara kerja JavaScript. Cara kerja JavaScript bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi alien dan dari sisi server. Nah, cara kerja dari sisi alien, kode JavaScript dapat dibuat dari satu halaman HTML. Nah, terus dengan cara kerja dari sisi server, kalau dari sisi server, JavaScript lebih hanya digunakan untuk kebutuhan database. Cara kerjanya pun hampir sama dengan bahasa pemrograman sisi server lainnya. Kelebihan dan kekurangan JavaScript. Berikut kelebihan dari JavaScript. Yang pertama, tidak membutuhkan resource memori yang besar. Yang kedua, mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, multiplatform, bisa dijalankan di banyak sistem operasi. Yang kelima, mudah dikembangkan. Dan beberapa kekurangan JavaScript antara lain yaitu yang pertama, JavaScript yang digunakan pada JavaScript tidak terekripsi. Yang kedua, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone. Dan yang ketiga, memiliki keterbatasan objek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.